kita akan mengenal Sinta. Nah, Bapak Ibu sudah ada itu di layar, Bapak Ibu bisa coba di komputer masing-masing itu di copy saja, sinta.kemdikbud.go.id lalu jurnal. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini jadi nanti alamatnya sinta.kemdikbud.go.id /jurnal. Atau kalau ini Bapak Ibu ada tulisan sources ini di atas ini, kalau diklik dipilih jurnal. Yang pertama, alamatnya ini ya tadi sudah ada. Kemudian yang kedua berapa itu total jurnal yang ada di Sinta? 7.000. Publishernya berapa penerbitnya? 1.300. Nah, jurnal Sinta itu terakreditasi Dikti itu ada level namanya. Level itu peringkat. Yang paling tinggi Sinta 1, di bawahnya Sinta 2, di bawahnya Sinta 3, di bawahnya Sinta 4, Sinta 5 sampai Sinta 6. Nah, di sini Sinta 6-nya 2.000. Lebih banyak kan? Sinta 5-nya 2.000, Sinta 1-nya cuma 127. Jadi yang lebih tinggi yang S1, Sinta 1 ya, itu cuma 127 dari total berapa tadi? 7.000. Kalau yang S5, Sinta 5, 2.000-an dari total 7.000. S4 juga 2.000-an. Nah, di sini kita bisa lihat. Lalu Bapak Ibu pilih, ini ada tulisan filter nih, karena nomor 5 ini, panah nomor 5 ini. Coba kita klik ya, filter ya. Bersama-sama kita klik filter. Nah, ini yang muncul. Silahkan Bapak Ibu filter by subject area nomor 7. Kalau yang nomor 6 kan filter by rankingnya. Sinta 1 apa Sinta 2 apa Sinta 3 apa Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Bapak Ibu bisa pilih misalnya, oh karena saya baru pertama kali nulis, saya mau yang paling bawah dulu deh, Sinta 6 misalnya. Boleh. Lalu nanti Bapak Ibu pilih ini filter by subject area. Nah, bidang Bapak Ibu apa? Mau cari jurnal yang bidang apa? Agriculture, engineering, art, health, science, ekonomi, humanity, sosial, education, atau religion. Jadi pilih aja. Misalnya ya, kalau saya milihnya Sinta 4, sosial. Nah, misalnya begitu ya. Lalu saya filter, klik filter nomor 8 ini diklik, maka akan muncul seperti ini. Ada tulisannya di sini. Ada 12 halaman, total 117 jurnal. Yang pertama Publika Uma, kemudian yang kedua Reformasi. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ada tulisan website. Website di panah nomor 10 itu ya. Kita mau lihat jurnal Reformasi ini yang tadi sudah kita pilih dari sisi. Ini ada tulisannya S4 Sinta 4 ya. Websitenya kita klik ya. Jadi jurnal Reformasi ini terserah Bapak Ibu mencarinya apa. Ini kalau yang saya contohkan kan ini ya. Bapak Ibu kan bidangnya beda-beda. Nah, nanti yang diklik website untuk melihat masuk ke jurnalnya itu. Nah, kita klik website. Nah, ini contohnya. Apa yang perlu kita perhatikan di sini? Saya beritahukan dari A, B, dan C ya. Jadi setiap website sebuah artikel jurnal, sebuah jurnal ya. Sebuah jurnal itu kan ada websitenya. Tadi kan ada tulisan website. Perhatikan A, isunya atau arsipnya. B, author guidelines. Kemudian C, artikel template. Itu perhatikan seperti itu. Di samping itu dibaca aja. Jurnal ini apa, tujuannya apa, skopnya apa, ya. Nanti dibaca saja. Nah, ini caranya. Kita fokus ke A, isu, dan B dan C ya. Oke, sekarang A dulu. Isu. Di sini kalau kita klik isunya, ada tulisan archive. Archive-nya tahun 2022 ada 2 terbitan, volume 12 nomor 2 dan volume 12 nomor 1. Tahun 2021 ada 2 terbitan, volume 11 nomor 2 sama volume 11 nomor 1. Nah, sekarang kita klik salah satu, misalnya ini kita klik volume 12, A1 ini, nanti jadinya A2. Ini kan volume 12 nomor 2. Lalu Bapak Ibu perhatikan panah nomor A2. Panah A2 itu PDF-nya bisa di-download. Nah, jadi di sini bisa kita lihat judul artikelnya pengembangan sumber daya manusia dan dalam penerapan literasi digital pada guru di era 4.0. Yang menulis Ibu Rifani Rahayu dan Seno Andri dan Mariani. Kemudian abstraknya tinggal klik kalau mau baca abstraknya.
kemudian PDF-nya tinggal klik kalau mau download PDF-nya. Seperti itu caranya. Terhadap yang A ya, yaitu issue dan archive, terbitan dan arsipnya. Sekarang kita lihat terhadap yang B, author guidelines, petunjuk bagi penulis. Nah, ini penting sekali karena ini petunjuk yang harus diikuti. Kita ngirim ke sebuah jurnal, kalau nggak ngikuti author guideline, berarti tidak memenuhi basic requirement. Seperti tadi, editor pertama itu lihat dulu ini memenuhi syarat nggak nih. Oh, nggak ngikuti guideline, nggak ngikuti petunjuk, sudah males duluan. Padahal bisa jadi kontennya bagus, isinya bagus. Gara-gara nggak ngikuti format author guideline, bisa ditolak. Nah, ini sangat penting harus diikuti. Apa isi author guideline atau format bagi penulis, petunjuk bagi penulis? Nah, ini author guideline. Dari mulai jenis naskahnya, ketentuan penulisannya, sampai diketik bawah berapa senti, kiri berapa senti, kanan berapa senti, lebar berapa, spasi berapa. Jenis hurufnya yang apa. Bukan Time News Roman, disuruh merubah menjadi Garamond font 12, spasinya pun diminta 1,5. Dan semua ini ada C, nomor halamannya nulisnya bagaimana. Oh, kalau ganjil pojok kiri dan pojok kanan kalau genap. Itu permintaan dia, harus diikuti. Lalu gambar dan tabel tidak dikelompokkan sendiri, tapi jadi satu dalam naskah, karena ada yang minta gambar tabelnya nanti dipisah, word-nya itu dipisah atau gambarnya dipisah. Ini mintanya terintegrasi, diberi nomor, judul, serta sumber tabel itu dari mana, sumber gambar itu dari mana. Minta seperti itu. Terus maksimalnya juga ada, tabel maksimal, tabel dan gambar maksimal 5 mintanya. Kemudian subtopik diberi nomor apa tidak, dicetak tebal mintanya dia. Tidak diberi nomor, dicetak tebal. Nah, nama penulis, penulisnya harus dicantumkan tanpa gelar. Di bawah penulis harus ada alamat institusi tempat dia bekerja. Di tengahnya, itu di tengah letaknya ya. Lalu hurufnya juga mintanya ini Garamond 12. Nah, ini ada bedanya kalau isinya 1,5 spasi, kalau yang di nama penulis 1 spasi. Kemudian abstraknya, bagaimana yang diminta? Abstraknya nama penulis, jarak abstrak dengan nama penulis 3 spasi. Abstraknya ditulisnya 2 bahasa. Kemudian abstraknya ditulisnya dengan Garamond 12, 1 spasi untuk yang Inggris. Kalau untuk yang Indonesia juga di sini ya, bedanya kalau yang Inggris huruf miring, italic. Kemudian kata kuncinya ditulis harus di bawah dia minta. Terus sudah dibatasi jumlah kata tidak lebih dari 200. Nah, kemudian di sini pendahuluannya ditulis ringkas, berisi justifikasi pentingnya penelitian, kebaruannya apa, latar belakang masalah dan permasalahan dan tujuannya apa. Metodenya diinformasikan secara ringkas. Hasil pembahasannya disajikan dengan tabel grafik gambar, namanya hasil ya. Kemudian dibahas. Pembahasan diarahkan pada jawaban atas setiap hipotesis. Uraian pembahasan kalau tentang mengapa dan bagaimananya dijelaskan. Kesimpulannya juga. Lalu masih tentang referensi. Dia jelaskan lagi di author guideline. Referensi mengandung minimal 15. Nah, kemarin ada yang tanyakan, minimal berapa sih? Ya tergantung artikelnya, jurnalnya. Ini jurnalnya minta minimal 15 sumber. Bahkan 80% diantaranya harus dari jurnal. Sisanya boleh dari buku dan sumber lain. Jadi yang 80% isi dari rujukan harus dari artikel jurnal juga dia minta. Referensi dipilih yang paling relevan dengan naskah. Makanya kalau kita mencari referensi, itu kan kita mengetik kata kunci, itu harus yang paling relevan itu. Terus gayanya, gaya citasinya, APA. Nah, ini nggak usah khawatir kalau menulisnya pakai Mendeley, ya keluar sendiri otomatis. Dia mencontohkan contoh buku begini-begini. Ini kalau manual harus repot, kalau dengan menggunakan Word sama Mendeley cepat. Lalu kontribusi, biaya publikasi, termasuk cek plagiasi, wah enak ini dicek sama dia, sebesar 350.000, murah apa mahal? Ya bisa matching di
jurnal S4 Sinta 4 dengan hanya 350.000. Kalau 3 penulis bagi seratusan, 100, penulis 150. Oh, gitu kan 100.000 tuh. Lalu autor akan mendapatkan 1 jurnal lagi dikirim nanti ya. Nah, syaratnya plagiasinya itu cek plagiasinya harus di bawah 20% dia minta. Dapat sertifikat lagi. Ya, ini contohnya seperti itu. Nah, lalu cara lain adalah Bapak Ibu lihat yang C. Di samping membaca narasi seperti tadi, atau template-nya saja mana deh, biar mudah. Nah, di-download aja ini C-nya, artikel template-nya. Maka kalau artikel template di-download, maka buat bentuknya MS Word. Nah, ini sudah ada tulisannya. Nama jurnal reformasi YSN ini ikutin saja, XXX, jangan di sini judulnya. Dia minta judul harus ditulis dengan huruf 14 PT, poin 14 poin dan bold. Penulis ditulis dengan 12 poin dan bold. Yang tadi di narasi tadi itu loh, di author guideline, kalau ini kan template ya. Kemudian afiliasinya. Ini kalau kita klik nanti hurufnya 12 keluar di sini. Emailnya. Nah, terus abstrak ditulis miring. Ini kan tinggal ngikutin, tinggal masuk-masuk kan. Kata kunci pemisah antar kuncinya menggunakan kata kunci pemisahnya menggunakan titik koma ini. Pendahuluan memuat minimal apa? Latar belakang, masalah dan tujuan dengan ketentuan harus ada 3 sitasi di dalam pendahuluan. Cuma 3 mintanya. Enak kan ini? Kajian pustaka. Kajian pustaka diperlukan, dicantumkan jika artikel disusun tidak berdasarkan hasil penelitian lapangan. Ya, misalnya studi literatur dan lain-lain. Maka tinggal kasih. Tipe artikelnya apa? Studi lapangan atau studi literatur. Kemudian metodenya, memuat jenis metode atau pendekatan, jenis data, teknik sampling, uji validitasnya. Kemudian hasil dan pembahasannya, sudah ada semua ini. Nah, di sini diberitahu, daftar pustaka. Rujukan yang diacu dalam teks artikel harus ada di bagian daftar pustaka, minimal terdiri dari 10 tahun terakhir. Nah, dia mintanya seperti itu. Kan beda-beda ya, nanti beda jurnal lain mungkin beda lagi.